Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini, di mana kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, di bulan Desember tahun 2020, masyarakat Kabupaten Musirawas akan memberikan suaranya, di mana mereka akan melaksanakan pilkada untuk memilih siapa yang akan memimpin Musirawas untuk 5 tahun ke depan. Dan episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang ramah berarti atau H2G Mulia, di mana kita sudah kedatangan dua orang narasumber, yaitu perwakilan dari tim ses pemenangan dari Haja Ratna Mahmud dan juga Haja Suwarti, dan juga tim ses pemenangan dari pasangan Haji Hendra Gunawan dan juga Haji Mulyana. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan kedua narasumber yang akan kita perkenalkan terlebih dahulu, di mana narasumber yang pertama itu ada Bapak Insinyur Haji Ibnu Amin MSc. Assalamualaikum Pak Ibnu, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat kita? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir di Up to Date. Dan narasumber yang kedua yaitu tim ses pemenangan dari pasangan H2G dan Mulyana, yaitu ada Bapak Suhari SPT. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Up to Date untuk episode kali ini. Baiklah pemirsa, Up to Date kita akan membahas tema kali ini yaitu ramah berarti atau H2G Mulia bersama kedua narasumber kita. Baik, ini Pak Ibnu dan juga Pak Suhari, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, lebih enak kalau kita buka masker dulu kali ya, lebih jelas kali ya. Kita juga udah jaga jarak ini ya. Oke, nah ini jadi kelihatan juga nih muka-muka dari tim ses ramah berarti dan juga H2G Mulyana begitu ya. Oke, Pak Suhari dan Pak Ibnu, sebelumnya kita udah saling kenal gitu ya, Pak Ibnu sama Pak Suhari. Sudah kawan lama. Kawan lama gitu. Kawan seperjuangan. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa siapapun nanti yang akan terpilih, yang paling penting adalah tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Musirawas begitu ya Pak. Oke, di segmen pertama kita akan membahas tentang program-program yang akan dikerjakan oleh bakal calon untuk memimpin Musirawas ke depan. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Ibnu dulu. Apa sih sebenarnya program-program yang akan dikerjakan oleh Ibu Haja Ratna Mahmud dan juga Haja Suwarti? Silahkan Pak Ibnu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Deputi yang saya hormati dan rekan saya Pak Haji Suhari yang saya muliakan, dari Ratna Berarti atau pasangan Haja Ratna Mahmud dan Haja Suwarti, sebenarnya dengan pasangan Pak Haji Hendra Gunawan dan Pak Haji Mulyana, ini sebenarnya semuanya bukan pasangan orang lain yang sebenarnya semuanya punya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan sebenarnya. Bagaimana Pak Hendra Gunawan sendiri sudah begitu lama bersama kami dulu. Kita sama-sama orang Bapeda dulu. Ya. Beliau sekretaris, saya kabit, saya sekretaris, beliau kabit. Sudah 10 tahun lebih. Kemudian sama Pak Haji Suhari ini juga kawan seperjuangan. Ya, beliau ini yang menyelamatkan saya dulu atau membantu saya sehingga saya menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian di pusat dulu, oleh beliau yang sangat membantu saya. Kemudian masalah program pembangunan, sebenarnya program pembangunan itu tidak dapat kita lepaskan satu persatu ya. Setiap periode bupati, baik dari bupati yang pertama sampai sekarang ini kondisi situasi dari masyarakat dan sosial ekonomi kan berbeda-beda, sehingga setiap periode tentunya memulai suatu program dan strategi yang berbeda. Nah, namun semuanya harus ada kesinambungan. Katakanlah dulu zaman Pak Nang Halis Sohin misalnya, itu tingkatan PAD, zaman Pak Rajab misalnya stabilitas seperti itu kan. Kemudian zamannya Pak Supriyono Yusuf katakanlah kan, dan berkesaksian dengan saya kebetulan pada saat itu juga menghadapi awal-awal dari periode reformasi.
otonomisasi daerah. Ya. Kemudian Periode Ridwan Mukti juga banyak membangun pemindahan ibu kota maupun pemekaran wilayah sehingga banyak infrastruktur yang dibangun. Kemudian zaman Pak Hendra Gunawan juga mempunyai situasi dan tantangan serta fokus yang berbeda. Jadi menurut saya itu kalau program itu tidak dapat kita tuh lepaskan antara satu periode bupati dengan periode lain. Betul. Harus berkesinambungan. Hanya saja berbeda tantangan dan kebutuhan dari masyarakat ya, pada saat itu. Kalau kita bicara ke depan, itu masih sama. Yaitu tujuan ke depan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, lebih mempercepat daripada pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan demi untuk meningkatkan, memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Berbeda antara kebutuhan sama keinginan. Kalau keinginan itu lebih ke subjektif emosional, ya. Betul. Tapi kebutuhan itu memang betul-betul memang dirasakan oleh masyarakat tuh harus ada. Mendesak begitu. Mendesak harus ada karena masyarakat menginginkan apa yang program pemerintah yang langsung mereka rasakan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, ya. Katakanlah jalan misalnya, jalan. Betul. Itu dalam 2 tahun pertama daripada periode Insyaallah Ratna Mahmud Swati, itu dalam 2 tahun pertama harus jalan itu harus mulus semua. Semua yang menghubungkan desa dan kecamatan harus mulus. Dan kami melihat masih banyak memang jalan-jalan itu yang tidak dapat dilalui kendaraan. Masih ada jalan-jalan yang pada saat musim hujan itu sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan. Ya, padahal kan pembangunan kita ini kan dengan azas ada asas pemerataan, asas pemerataan antar wilayah, antar daerah dan antar penduduk. Nah, program kedua yaitu saya tidak usah pakai program 1, 2, 3 ya. Yang saya ingat aja kebetulan saya setengah jam yang lalu saya diminta ke sini jadi tidak buat catatan. Yang paling ingat itu yang jadi program iya. Silakan, Bapak. Kemudian ekonomi itu banyak masyarakat yang di desa, di kecamatan itu kesulitan di dalam membuka lahan. Kami lihat kesulitan membuka lahan karena kita kan buka lahan tidak boleh dibakar lagi. Iya, tidak boleh bakar. Sedangkan kemampuan masyarakat itu untuk membuka lahan dengan secara manual, secara tenaga manusia, itu tidak mungkin mampu dia untuk menebas tebang dan satu pilih dari lahan pertanian. Sehingga pemerintah dalam hal ini harus membantu dan sisi alat berat artinya, baik jalan akses menuju lahan maupun lahan itu sendiri. Ya, tapi kalau masyarakat itu sudah memiliki lahan sampai ratusan hektar, ya nyawa sendirilah. Lah ada duit ya, sudah ada duitnya kan, lah banyak duit. Tapi kalau yang lahan masyarakat yang 1, 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, itu sulit. Nah gitulah perlunya peranan dari sentuhan dari pemerintah untuk membantu mereka, menyediakan alat berat, artinya. Kemudian dari sisi kerajinan dan ekonomi kreatif juga menjadi tekanan. Kemudian bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, baik itu di pusat kesehatan masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan, maupun rujukannya sampai ke rumah sakit di Lubuk Linggau dan sampai ke Palembang. Itu harus ada sentuhan dari pemerintah untuk dapat meringankan derita dari masyarakat. Kemudian bidang pendidikan. Pendidikan ini kan pendidikan gratis ya. Kita pendidikan gratis, tapi bukan hanya gratis. Artinya betul-betul gratis lah. Semuanya. Iya, artinya jadi masyarakat jangan dibebani lagi dengan kondisi yang sulit COVID-19 ini, kemudian harus menerima beban itu ya. Apalagi sekarang sekolah pakai daring, pakai online segala macam. Nah itu harus kita bantu dengan pusat-pusat yang dapat mengakseskan mereka untuk tetap mendapatkan pendidikan walaupun dari rumah, walaupun ini termasuk dia pakai seragam misalnya. Ya kita berikan kalau ada kewajiban dari kita memakai seragam. Kalau tidak ya tidak usah pakai seragam, bebas saja sekolah. Yang penting pantas, tidak pakai seragam. Tapi kalau perlu pakai seragam, maka itu bisa dibantu oleh pemerintah ya. Kemudian di bidang keagamaan, ya, kebetulan kami ini dapat nomornya 1. Betul. Jadi nomor 1, alhamdulillah Pancasila pertama itu
Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita senantiasa berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang kepada Ketuhanan Maha Esa. Jadi inilah kita ikut membangun pendidikan agama, terutama pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Kita semuanya akan mendapat santunan, dapat kemudian masjid. Masjid merupakan pusat yang sangat penting di masyarakat. Karena masjid ini bukanya dari pagi sampai malam 24 jam. 24 jam. Fungsinya itu jangan hanya fungsi untuk sholat saja, tapi banyak fungsi-fungsi masjid yang berkembangkan. Yaitu fungsi pelayanan, fungsi sosial, fungsi untuk membantu masyarakat dan mengembangkan ekonomi. Itu banyak bisa dikembangkan dari masjid. Dan masjid ini bukan seperti birokrat. Dia bekerja, takmir masjid ini lillahi ta'ala. Dia bekerja tanpa perlu anggaran lah, tanpa perlu anggaran. Siapa yang mau menabung untuk akhirat ya silakan di situ. Tapi dia bekerja tapi dia perlu sentuhan pemerintah. Ini namanya masjid-masjid yang belum selesai, misalnya masjid-masjid itu akan kita selesaikan semua. Dalam 5 tahun setelah ini semua masjid ya kita mengcopy paste atau contoh Kota Linggau lah. Mana ada kan masjid di Kota Linggau yang masih jelek kan? Semuanya bagus. Ya kita contoh supaya masyarakat juga mendapat pelayanan dan mendapat fasilitas keagamaan itu lebih mudah gitu kan. Kemudian di terlalu panjang ya. Enggak apa-apa. Kalau kata terlalu panjang. Karena kita di segmen pertama masih biar masyarakat lebih tahu dulu nih. Ya kalau disingkatnya 9 lah. Tetapi 9 ini kan perlu dielaborasi atau perlu dijabarkan. Nah, di bidang yang lain juga misalnya, kesemuanya itu ya tidak mungkin dapat kita laksanakan kalau kita tidak mampu untuk mengembangkan APBD. Kalau bayangin saja APBD itu tadi disedot untuk gaji pegawai sudah berapa habis, kemudian disedot untuk kegiatan birokrasi sudah habis, kemudian disedot untuk kegiatan yang committed atau yang harus kita laksanakan tanpa walaupun siapapun harus melaksanakannya itu. Sehingga ruang gerak yang jumlah rupiah yang ruang gerak yang dapat kita pakai untuk investasi kemajuan akselerasi pembangunan itu tinggal sedikit. Ya seperti rumah tangga lah. Kalau kalau istrinya kita kasih 3 juta misalnya, terus dia semuanya makan, minum, sekolah, pendidikan, bayar kredit dia dari situ semua, akhirnya kekurangan. Mana bisa dia investasi untuk kolam, untuk ikan, untuk ayam, untuk kebun lagi. Oleh karena itu jalan terobosnya adalah kita meningkatkan APBD yang mungkin 1,8 ya. 1,7 itu tidak cukup untuk pembangunan Kabupaten Musirawas yang seluas dan penduduknya yang sebesar ini. Harus ditingkatkan mendekati 3T ya. Harus. Nah inilah harusnya kemampuan kepala daerah, siapapun kepala daerahnya ya harus dapat meningkatkan itu dengan kecerdasannya ya, dengan hubungannya dengan pusat, hubungannya dengan masyarakat, dengan pelaku bisnis yang ada di sini, investor yang di sini, ya semuanya dapat dikerjakan dengan bersama-sama. Bersama-sama. Seperti saya dulu punya pengalaman. Misalnya saya jalan antara menyeberang dari di Beringin Teluk itu tidak bisa menyeberang. Beringin Teluk seberang sama Beringin Teluk seberang ini tidak bisa nyebrang. Kalau kita mau nyebrang kita harus berputar 4-5 jam melewat Rupit misalnya. Ya, jalan alternatif. Solusinya kan harus ada jembatan. Ya, jembatan ini kan bukan dipakai untuk masyarakat saja. Tapi pihak perusahaan London Suatra pada saat itu kan dia juga sangat membutuhkan jembatan ini karena kebun dia sini, di kebun dia seberang sini ada kebunnya. Sehingga saya bilang, ayo kita bangun sama-sama. Kita bangun sama-sama. Nah, berapa? 20 miliar. Oke. PT ya. Ke PT. Oke. Akhirnya Pemda membayar 10 miliar, ya, langsung bayar 10 miliar. Jadi sama sekarang, itu strategi yang mungkin dapat dikembangkan. Ya, terima kasih. Ya, Pak ya. Baiklah pemirsa, baru saja kita mendengarkan program yang sudah ditawarkan. Sedikit program yang sudah ditawarkan oleh pasangan dengan nomor urut pertama yaitu di Haja Ratna Mahmud dan juga Haja Suwarti. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan program apa yang akan ditawarkan oleh pasangan dengan nomor urut 2 yaitu Bapak Haji Hendra Gunawan dan juga Haji Mulyana yang akan disampaikan oleh tim sus pemenangan yaitu Bapak Suhari. Pak Suhari, tadi baru saja kita mendengarkan program yang akan ditawarkan oleh pasangan
dengan nomor urut pertama nih. Lalu untuk H2G dan Mulyana sendiri, apa sih program yang akan ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat melihat, oh 5 tahun ke depan akan seperti ini begitu untuk Kabupaten Musirawas. Tapi Pak Soehari dan Pak Ibnu, kita rehat sejenak, nanti kita akan kembali di segmen kedua ya. Oke. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan dengan dua orang narasumber spesial kita, yaitu dari tim ses pemenangan Ramah Berarti dan juga H2G Mulyana, di mana tim ses pemenangan Haja Rana Mahmud dan juga Haja Suwarti, yaitu diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Ibnu Amin MSc, dan juga tim ses pemenangan dari H2G dan juga Haji Mulyana diwakili oleh Bapak Soehari SP. Baiklah, kita lanjutkan lagi nih pembicaraan yang sempat tertunda nih Pak. Di mana segmen pertama sudah diberikan oleh Pak Ibnu Amin program-program dari Ramah Berarti, dan ini saatnya untuk tim ses pemenangan H2G Mulyana nih memberikan apa sih sebenarnya program yang akan ditawarkan oleh H2G dan Mulyana untuk Musirawas 5 tahun ke depan. Silakan Pak Soehari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Albin, kita bisa berjumpa dalam suasana mendekati pilkada ini. Betul. Jadi yang kami hormati, kami Bapak Haji Amin, rekan perjuangan kami, walaupun kami beda, kami tetap satu hati dengan Pak Ibrahim. Amin, amin, amin. Terima kasih pemirsa yang kami hormati, kami banggakan. Jadi kami dari tim H2G Mulia yang barangkali bisa dibilang petahana karena sudah menjabat 5 tahun yang lalu. Jadi program kami ke depan itu tinggal melanjutkan program Murah Sempurna menjadi 5 tahun yang akan datang. Jadi tinggal melanjutkan, ya kan? Jadi karena Musirawas ini adalah daerah yang cukup luas dengan 14 kecamatan, 199 desa dan kelurahan. Intinya adalah prioritas pembangunan ditekankan di peningkatan infrastruktur. Dan alhamdulillah ya, dulu berkat perjuangan beliau Pak Jenderal Gunawan bersama KRM Program Mukti sudah merintis jalan di seluruh Musirawas, bahkan sampai ke Murataran, Ada satu masih Musirawas begitu ya. Kabupaten Musirawas. Jadi sekarang tinggal merawat dan melanjutkan. Merawat dan melanjutkan yang mungkin beberapa kecamatan yang barangkali beberapa 5 tahun yang lalu belum tersentuh atau belum merata, karena terkait dengan anggaran di zaman beliau ini anggarannya memang tersedot untuk dana desa. Beda dengan zaman RM dulu. RM saya tahu karena saya masih di DPR. Jadi untuk infrastruktur sampai dianggarkan 450 miliar selama 10 tahun. Hanya untuk infrastruktur, jalan dan jembatan. Nah, zaman Pak H2G ini karena ada dana desa, tersedot dana desa, sehingga ada pembagian tugas untuk pengaspalan jembatan yang anggarannya miliaran, itu porsinya di APBD. Sedangkan untuk jalan setapak yang nilai katakanlah di bawah 500 itu perlu diselesaikan melalui dana DB. Nah, kemudian untuk 5 tahun ke depan ya, karena ada beberapa titik yang masih perlu dilanjutkan, sehingga fokus pembangunan ke depan itu tetap masih peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian hal lain yang juga menjadi fokus program kita ke depan yaitu tentang peningkatan SDM di seluruh ini, ya, baik peningkatan SDM di bidang kesehatan maupun di tenaga pendidikan. Kemudian juga program yang lain itu peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Apalagi kita ini dengan pandemi corona ini, ya,
tidak hanya di Kabupaten Musirawas, bahkan di tingkat nasional pun seluruh masyarakat Indonesia sedang mengalami Dampak dari COVID-19 itu sendiri begitu ya. ekonomi yang semakin terpuruk. Karena nasional saja bukan ekonominya minus. Betul. Yang barangkali harus diambil strategi ke depan untuk membantu masyarakat supaya masyarakat kita ini ya, tidak sampai katakanlah kelaparan. Oke. Nah, itu programnya tetap ke swasembada pangan. Kemudian untuk program lain yaitu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, kemudian peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang nanti akan dituangkan di dalam misi daripada H2G Mulia ini, yaitu untuk di bidang infrastruktur ya, akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan alhamdulillah kebetulan pemerintah gubernur kita untuk yang sekarang ini cukup banyak membantu untuk pembangunan infrastruktur ya kan? Dan bukti kemarin ada semacam peletakan apa namanya semacam peletakan batu utama yang rencananya jalan dari Simpang Semambang sampai ke Kabupaten Pali. Oh begitu. Jadi yang selama ini kita kalau ke Palembang itu kurang lebih 6 sampai 8 jam. Ya, harapan ke depan nanti dengan bantuan daripada pemerintah provinsi, Gubernur Irman dulu yang sudah kemarin sepakat dengan Bupati Musirawas, itu nanti mudah-mudahan ya, kita ke Palembang itu cukup dengan 3 atau 4 jam. Oke. Lebih singkat, lebih cepat sampai begitu. Iya, iya. Cepat masuk jalan tolnya. Cepat masuk pintu tol. Betul. Kemudian kaitan dengan jembatan, ya alhamdulillah kemarin sudah dicanangkan, terutama di tempat apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Pak Ibnu, dia sudah sampaikan, Pak Ibnu karena mantan bupati, dan juga paham kondisi Musirawas. Memang Musirawas ini tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Makanya H2G tetap akan melanjutkan ya, pemerintahan Musirawas ini karena masih banyak PR untuk melanjutkan pembangunan Kota Musirawas. Kemarin sudah melalui proyek multi-yes ya, pembangunan jembatan ke Semawus. Jadi Semawus itu memang desa yang apalagi dibatasi oleh sungai Musi, sehingga itu perlu banyak berapa jembatan permudah sudah urusan masyarakat sudah berjalan ya, sudah katakanlah tahap pertama multi-yes sudah mulai dibangun. Harapan kita nanti untuk sementara yang supaya masyarakat bisa ke kebun, kendala sungai itu sekarang sudah dibantu untuk membangun jembatan apa namanya jembatan pakai besi. Yang penting bisa dilalui oleh masyarakat Bisa ke kebun. Kemudian di bidang lain, di bidang pendidikan, ya alhamdulillah walaupun Musirawas ini luas. Ya, jadi Musirawas ini sudah mencanangkan di program pendidikan itu yaitu peningkatan akses pendidikan. Jadi kita Musirawas itu tugas Pemkab yaitu bagaimana menyiapkan sarana pendidikan ya, sehingga masyarakat kita bisa sekolah dengan kondisi dengan biaya yang terjangkau dan dengan fasilitas yang memadai. Jadi H2G 5 tahun lalu sudah membangun sarana pendidikan. Jadi alhamdulillah 14 kecamatan di Musirawas ini untuk pembangunan fisiknya itu sudah 97%. Oke. Jadi insya Allah tidak ada kendala warga kita yang mau sekolah. Sarana sudah disiapkan semua, baik melalui dana DAK maupun melalui dana. Kemudian untuk peningkatan SDM di guru ini sudah sering dilakukan pelatihan ya, pendidikan pelatihan kepala sekolah sehingga kepala sekolah ada punya sertifikasi juga untuk melakukan pendidikan. Kemudian
adanya semacam bantuan untuk insentif guru daerah terpencil, untuk motivasi guru-guru yang ditempatin berada di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang lain-lain, masalah ruang kelas belajar, ya kan, kemudian masalah katakanlah bantuan untuk baju seragam, sepatu itu sudah semua dianggarkan dalam dana. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala untuk pendidikan. Kemudian untuk kesehatan, karena musyawarah ini berpisah-pisah, batas kecamatan jauh, sehingga fokus kita untuk bidang kesehatan ini kita prioritaskan bagaimana menyiapkan sarana kesehatan sehingga masyarakat kita itu bisa menjangkau sarana kesehatan dengan mudah. Ya, sehingga fokus pemerintah Kabupaten Musyarawat 5 tahun ke depan, 5 tahun kemarin ke depan itu adalah membangun puskesmas yang sehingga memiliki sarana yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Dan alhamdulillah Pak itu bisa lihat sendiri pembangunan puskesmas di Musyarawat yang tidak kalah bersaing dengan Riau, ya, dengan sarana yang luar biasa, insya Allah nyaman, masyarakat berobat, dan insya Allah dengan dana yang terjangkau, murah, ya, sesuai dengan program kesehatan. Bahkan masyarakat yang tidak mampu berobat itu ada sarana untuk tinggal minta keterangan tidak mampu, ya kan, di dinas sosial, maka nanti akan dibantu oleh pemerintah daerah melalui dana BPD. Kemudian untuk ke depan, ya, karena masyarakat Musyarawat ini masih ada yang beberapa titik desa yang jauh dari puskesmas, sehingga ada semacam gerakan yang dicanangkan yang lalu dan akan terus dilanjutkan di masa yang akan datang, yaitu namanya gerakan masyarakat sehat. Ya, jadi intinya jemput bola. Oh begitu. Jemput bola. Maka dari pihak puskesmas ini akan diatur jadwal untuk jemput bola ke masyarakat. Ya, karena masyarakat kita ini tradisinya ini kalau belum terpuruk belum berobat. Ya, kalau sudah lemes nggak bisa jalan, Saya kan kebetulan dengan ekonomi juga ya. Direspon oleh Kabupaten Musyarawat lagi ini dengan jemput bola. Itu program yang akan ditawarkan Dan sudah dilakukan. Sudah dilaksanakan. Namanya gerakan masyarakat sehat. Masyarakat sehat. Jadi jemput bola. Ya. Termasuk nanti ke depan akan dilanjutkan lagi gerakan masyarakat sehat itu yang kaitannya dengan pos kesehatan terpadu. Jadi selama ini katakanlah posyandu itu hanya melayani katakanlah pemberian gizi tambahan atau pemeriksaan ibu hamil. Ke depan akan setiap desa akan disatukan pos pelayanan terpadu, ya, sehingga dia bisa lansia bisa berobat di situ, ya, mendapatkan pelayanan kesehatan. Ibu dan anak bisa katakanlah cek kesehatan atau mungkin ada gizi tambahan, ibu anak pakai implan KB bisa disiapkan itu, sehingga tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke puskesmas. Nanti tenaga kesehatan dari puskesmas yang akan mendatangi di setiap desa. Ada titik tertentu di semua desa, sehingga pelayanan akan lebih mudah. Kemudian untuk bidang ekonomi, karena Musyarawat ini mayoritas adalah masyarakat petani, baik petani karet maupun petani sawah, gitu. Dan alhamdulillah termasuk juga petani ikan. Jadi Musyarawat ini adalah penghasil padi nomor 2 Sulsel setelah Blitar. Jadi kita tetap lagi mencanangkan ke depan ini harus tetap Musyarawat harus swasembada pangan, ya, sehingga kita kerjasama terus dengan pemerintah pusat, kemudian pertanian, ya, dan alhamdulillah ya, masyarakat kita sudah banyak dapat bantuan alat-alat pertanian, baik traktor maupun alat untuk mesin sedot air, alat pemanen, alat untuk tanam dan sebagainya, itu sudah banyak sekali di Musyarawat. Ya. Dan itu sudah disalurkan ke masyarakat. Sudah disalurkan ke masyarakat. Berkat kerjasama yang baik, adu lagi dengan kementerian. Pak Soehari, kita tadi sudah mendengarkan beberapa
program-program yang akan diberikan kembali oleh H2G. Sebenarnya kan H2G dan juga Jaswarti ini pertahanan, sama-sama pertahanan, satu bupati, satu wakil begitu. Jadi sebenarnya dari kedua pasang bakal calon ini sudah lebih tahu lah bagaimana sih kondisi yang terjadi di masyarakat, lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat begitu, Pak Soehari dan juga Pak Ibnu. Baiklah Pak Soehari, Pak Ibnu, kita akan lebih bahas lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Musirawas, sosok seperti apa, dan di bidang apa yang paling mendesak, apalagi sekarang berhubungan dengan COVID-19 begitu ya, di bidang apa yang mereka butuhkan, apakah ekonomi atau kesehatan. Tapi kita rehat dulu ya, minum dulu. Minum dulu silakan. Setelah ini kita akan kembali lagi dan akan membahas lebih dalam. Baiklah pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan dengan dua narasumber kita yang sangat spesial, yaitu perwakilan dari tim ses pemenangan Ramah Berarti dan juga H2G Mulia, di mana Ramah Berarti diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Ibnu Amin MSc, dan juga perwakilan dari H2G Mulia diwakili oleh Bapak Soehari SPT. Pak Soehari, Pak Ibnu, kita nggak ngerasa nih udah masuk ke segmen ketiga begitu ya. Jadi di segmen 1-2 masyarakat lebih pengen tahu dulu nih program-program, karena tak kenal maka tak sayang nih. Jadi walaupun H2G dan juga Suwarti sudah memimpin 5 tahun terakhir, tapi mereka butuh inovasi terbaru dan apa yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan begitu. Nah, tadi program-program sudah diberikan masing-masing oleh Tipses 1 dan juga 2 umum ya, secara umum begitu. Lalu di segmen ketiga kita akan mendengarkan tanggapan dari masing-masing. Jadi bisa dimulai dari Pak Ibnu Amin. Bagaimana sih tanggapan dari program-program dari H2G Mulia? Apakah sudah sesuai sejalan dengan program kita juga, atau ada program-program yang dirasa kurang tepat untuk masyarakat Kabupaten Musirawas? Silakan. Ya, terima kasih Mas Albin. Jadi memang seperti saya ungkapkan semula, bahwa program-program itu antara satu bupati dan bupati lain itu tidak bisa terlepas. Ya, bersinambungan. Apalagi tadi saya sudah melihat dari yang diungkapkan rekan saya Pak Haji Soehari tadi, program-programnya itu bagus semua dan sejalan dengan apa yang juga kami harapkan. Jadi hampir tidak ada perbedaannya tujuannya ya. Hanya saja mungkin di dalam pemerintahan ini kan kita menggunakan sistem people participation system atau partisipasi masyarakat lah yang kita ini kan. Kadang-kadang masyarakat mengungkapkan suatu keinginan, tetapi itu kadang subjektif, ya. Kadang-kadang ingin untuk diri sendiri ya, atau untuk keluarganya sendiri gitu kan. Tapi ada juga yang kita serap aspirasi, dan ada juga yang kita melihat yang memang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, tentunya sebagai pemerintahan kita mengutamakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ya, tidak bisa kita memenuhi keinginan satu persatu masyarakat, sehingga tentunya akan ada yang puas, ada yang tidak, ya nggak? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Kalau sejauh pantauan kita, apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat begitu sebenarnya, gitu, yang mungkin belum direalisasikan oleh H2G yang saat ini masih memimpin begitu? Kalau saya melihat dari paparan Pak Haji Soehari tadi, itu sudah tepat, dan itu sudah dijalankan dari beberapa bupati sebelumnya. Kalaupun misalnya Ratna Mahmud Suwarti, Haja Suwarti itu menjadi bupati pun, ya tetap programnya itu yang akan dilaksanakan. Karena gini loh Mas, tidak bisa kita membuat suatu program hanya dengan keinginan kita sendiri. Tentunya di situ ya, memang ada political statement
ya, political statement, ya, kemudian ada visi misi, ya, kemudian ada program-program. Inilah yang harus kita susun bersama wakil-wakil rakyat, DPRD. Jadi jangan kita seperti Superman seperti apa ya, semuanya bisa kita programkan. Itu wakil-wakil rakyat yang di DPR itu adalah bentuk daripada kedaulatan rakyat yang mereka menyusunnya bersama eksekutif, bersama bupati dan DPRD, ya enggak? Nah, itu tentunya tidak terlepas dari political statement dan tidak terlepas dari rencana strategis yang disepakati semula, ya enggak? Sehingga dijabarkan per tahun sesuai melihat anggaran. Di situ pun Pak Haji Suheri juga sebagai anggota DPR sudah tahu sekali banyak terjadi tarik menarik, banyak terjadi benturan-benturan, banyak terjadi tarikan kepentingan di DPR itu Pak Suheri, ya. Sehingga masing-masing anggota DPR pun kadang-kadang subjektif juga ingin membawa kepada mata pilihnya, ya kan? Tidak secara menyeluruh, gitu ya. Jadi inilah yang saya katakan sebenarnya people participative system. Jadi kita dalam membangun jangan kita seperti raja, ya. Maunya saya maunya seperti ini, saya mau seperti ini. Akhirnya kita tidak klop dengan teman lain, ya. Tetapi kita harus misalnya kita punya uang punya uang misalnya 10 juta, tapi kita harus memanfaatkan bertiga. Ya kita harus rundingkan bertiga ini bagaimana kebutuhan kita yang paling urgent, yang paling utama yang kita butuhkannya. Kalau programnya saya ungkapkan dengan programnya Pak Suheri ungkapkan itu sama, hampir tak ada perbedaannya. Ya, tidak perlu kita saling memburukan, ya. Tidak perlu kita saling mengungkap kekurangan orang, ya. Tetapi apa yang dicapai dari Pak Ridwan Mukti itu kita harus memberikan apresiasi dan memberikan penghargaan. Sudah pada periodenya memberikan kontribusi pada pembuatan ini. Apa yang disampaikan Pak Haji Hendra Gunawan, ya, bersama Ibu Suwarti juga, ya, sudah banyak yang dicapai tadi dan kita memberikan apresiasi. Nah, kalau begini akhirnya kurang tepat untuk berdebatnya, nggak? Tapi yang diinginkan oleh CMTV Pak Mas Albin tentunya bagaimana tekanan-tekanan yang harus diinikan, ya bagaimana? Berarti ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya dari tim ses pemenang pun adem ayam juga nih juga, ya. Adem ayam di mana pada akhirnya untuk kebutuhan masyarakat, begitu. Nah, jadi kesimpulan siapapun yang menjadi bupati yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah putra-putra terbaik daerah yang dengan ikhlasnya membangun daerah ini. Ya, pasti begitulah, ya. Nah, hanya ada penekanan-penekanan. Ya, tentunya masyarakat kan ingin memberikan suatu kepercayaan, ya. Trust, ya. Pemerintahan itu yang paling utama di dalam suatu pemerintahan itu adalah trust. Yaitu kepercayaan di dalam memberikan suara mereka, mempercayakan siapa yang akan diberikan amanah, ya. Nah, trust inilah yang harus dibentuk. Trust ini tidak dapat dibentuk dengan cara rekayasa, tapi trust ini tentunya dapat dibentuk dengan bukti-bukti yang nyata, kan? Bukti-bukti yang nyata dari siapapun yang jadi, yang istilah itu apa yang dijanjikan itu harus dipenuhi, direalisasi, ya. Jangan hanya pada saat sekarang kampanye, nanti pada saat realisasinya masih banyak sekali yang Bapak tidak diharapkan, sehingga masyarakat tidak lagi menanamkan kepercayaan. Sebenarnya masalah siapapun yang mau jadi DPRD, siapapun jadi bupati, itu tergantung bagaimana masyarakat itu memberikan kepercayaan, ya kan? Ya, itu mungkin intinya secara ini gitu. Tapi kalau programnya tadi hampir sama, ya, Mas. Hampir sama, ya. Tapi Pak Haji Hendra Gunawan dia sudah pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati, ya tentunya dia sudah bisa memberikan bukti-buktinya duluan, ya kan?
Ya, FTP. Tapi masyarakat juga belum tentu. Oke. Masyarakat juga mungkin dia ingin yang baru, Oke, maka inovasi ingin yang baru perubahan. Masyarakat ingin bupati yang baru. Kita biarkan Kita akan lihat masyarakat nanti yang begitu ya, yang memilih begitu ya. memilih dan menilainya, ya nak? Betul sekali. Dengan jujur, tanpa kita harus dengan cara tekanan-tekanan maupun dengan cara-cara yang tidak baik ya. Ya, terima kasih. Oke, ini fair play juga begitu ya. Ya, ya. Jangan menjatuhkan begitu ya. Jangan, tidak. Pak Suhari, tadi Pak Ibnu sudah bilang kalau sebenarnya program-program dari H2G Mulia dan Ramah Berarti sebenarnya sama. Dan tapi bisa dititik beratkan bahwa kalau dari Ramah Berarti mereka lebih melihat lebih dalam ke masyarakat apa yang paling dibutuhkan gitu, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang diinginkan, apalagi diinginkan oleh pemerintah gitu kan. Gitu ya. Nah, lalu dari Pak Suhari sendiri mendengar program-program dari Ramah Berarti dan juga tanggapan dari Pak Ibnu, bagaimana nih tanggapan dari Pak Suhari dari tim ses pemenangan H2G Mulia? Silahkan Pak. Iya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu, Bung Alvin ya. Jadi alhamdulillah ya, mungkin satu sisi kelebihan 2G dia sudah lama menerjun ini kan, menjadi wakil bupatinya RRM. Ya. Sudah menjabat 5 tahun selama sebagai bupati. Ini tinggal melanjutkan Pak. Oke. Jadi kaitan kebutuhan masyarakat jelas dia lebih tahu. Karena dia sudah bahkan hampir tiap Jumat itu melaksanakan safari Jumat. Safari Jumat. Jadi dia tahu persis apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Ya, dan sekarang ini ada aturan ya, yang tidak bisa kita tuh sewenang-wenang masukkan program. Karena sekarang ada aturan harus masuk ke musrembang desa. Ya, betul. Jadi kalau masyarakat, ya kan, tokoh masyarakat sampai ke DPR pun punya rencana untuk bangun dapilnya, kita harus melalui musrembang. Ya, betul. Masukkan Ya. pokok-pokok pikiran itu Memberikan proposal dulu begitu ya, ya. masukkan Musyawarah. pokok-pokok pikiran dari desa, musrembang desa, musrembang kecamatan, turun musrembang kabupaten. Ya, dan begitu kalau bisa jalan pintas Apa yang rencana bangga, ya. tapi kalau sekarang harus dari bawah. Sehingga apa yang disampaikan Pak Ibu bahwa jadi bupati itu seperti raja, karena Tidak boleh ya. ada semacam usulan dari masyarakat. Ya. biar lebih menyentuh ke masyarakat. Ya. Itu kita ke depan bagaimana kita baik dari pemerintah, dari bupati maupun dari DPR, ya kita harus banyak memberikan edukasi baik Betul ya. supaya masyarakat itu cerdas, ya kan? Ya. Jadi kalau punya kebutuhan, punya kepentingan, sampaikan itu melalui musrembang desa. Ya. Jadi memang semuanya ada tahapan tersendiri juga ya begitu, nggak bisa langsung jalan. Musyawarah rencana pembangunan ya, di tingkat desa, ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Kalau dana-dana itu dari provinsi maupun dari nasional ya. Dan itu Baik. lebih transparan juga. Ya, harus transparan semuanya. Pak, ini pemirsa up to date agak sedikit berbeda. Biasa kalau apalagi berhubungan dengan rival itu biasa saling menjatuhkan begitu. Saling menjatuhkan, cari kelemahan masing-masing. Tapi ini yang paling oke dari tim ses pemenangan nomor 1 dan 2 adalah mereka bisa dikatakan apapun nantinya untuk masyarakat akhirnya. Ya, Nggak benar. perlu berantem-berantem, Nggak apalagi ada ya. COVID-19 gitu. Nah. Itu sudah Masyarakat. betul masyarakat gitu ya. Masyarakat juga mungkin luka goresan hatinya belum sembuh. Betul ya. Jelek kemarin. Oke. Kalau itu gesek lagi nanti kasih. Kasihan. Mereka ada hal yang paling Di atas bisa berantem, di bawah berantem kasihan. yang paling parah di bawah berantem, yang di atas ketawa. Ya, ngopi-ngopi bareng ya di atas. Apa namanya? Gesekan. Gesekan itu. Iya, iya. Dan ini juga mungkin ada hikmah dari pandemi adalah gesekan-gesekan dari pilkada ini agak tidak terasa begitu ya. Betul. Kurang. Karena Betul. tidak ada pertemuan akbar. Betul. Ya. Oke, dan ini kita penasaran apakah dengan adanya COVID-19 tentu saja berhubungan dengan kampanye akan berbeda dari sebelumnya begitu. Terutama biasa kampanye kita kampanye akbar begitu, tapi kita harus menahan diri untuk ada peraturan tertentu begitu, hanya berapa puluh orang begitu. Apakah ini menjadi sisi positif apa negatif dari untuk pilkada tahun ini, ataukah seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam
Ah, minum dulu ya, Pak. Oke, silakan. Pemirsa Abdul, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini, masih bersama saya Albu Kolbin dan juga dua narasumber spesial kita yaitu tim ses pemenangan dari Ramah Berarti, yaitu ada Bapak Insinyur Haji Ibnu Amin MSc, dan juga tim ses pemenangan dari H2G Mulia yaitu Bapak Haji Suhari SPT. Pak Suhari, Pak Ibnu, ini nggak terasa nih, sudah segmen terakhir nih. Ya. Padahal kita ini sudah tambah 30 menit durasi nih, biasa 30 menit tapi ini 1 jam begitu ya. Aduh. Asik berarti, alhamdulillah. Nah, Banyak ini ngomong. kita menjawab pertanyaan yang tertunda nih. Mungkin Iya, bisa iya. ke Pak Ibnu lagi. Sebenarnya untuk pilkada tahun ini, terutama masa kampanye, apakah menjadi sisi positif apa negatif, diuntungkan atau dirugikan nih dengan adanya pandemi COVID-19, terutama dalam masa kampanye, Pak? Ya, memang itu kita mengikut saja kepada keputusan pemerintah pusat. Ya, ada sebagian pihak seperti MUI, seperti apa atau ya termasuk MUI dan termasuk apa NU, termasuk apa Komisi Hak Asasi Manusia itu menginginkan kalau ditunda. Tapi pemerintah pusat ya tetap 9 Desember tetap dilaksanakan pemilihan, sehingga kita di sini ada satu kekhawatiran ya dalam masa COVID ini. Tapi itu maka baik dari penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu sampai saat ini kami melihat mematuhi protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, jaga jarak, jaga makan vitamin ya jaga dirilah dan jaga keluarga serta orang lain supaya jangan terjadi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sementara proses demokrasi pilihan rakyat masih tetap harus dilaksanakan. Nah, ya sehingga di sini kita melihat ada suatu perubahan lah dari tahun-tahun sebelumnya, dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Ya seperti sekolah pun ada perubahan dengan daring dan itu. Jadi kami percaya setiap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suatu peristiwa termasuk COVID ini pasti ada hikmah di baliknya, ada kebaikan di baliknya. Tapi kita juga jangan menantang balak lah ya, jangan sampai menantang daripada proses Allah berikan. Tapi semuanya terjadi semacam revolusi industri yang keempat itu dalam proses terjadi. Jadi business by technology and technology for business dan semuanya berjalan. Ya saya melihat ibu-ibu itu nggak ke pasar lagi. Semuanya tiba-tiba paket datang, tiba-tiba paket datang, paket penuh di rumahnya paket semua. Itu tanda-tandanya kalau ibu udah malas ke pasar. Itu ini tentu ada hikmahnya. Hanya saja kita bagaimana menanggapi atau bagaimana kita mensiasati atau kita menghadapi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia sebenarnya. Seperti anak saya saja kemarin sudah lulus sarjana arsitek itu hanya ujian melalui daring, melalui di rumah saya. Padahal itu dosen pengujinya di UII di Jogja. Itu hal-hal seperti itu. Wisuda pun sekarang memakai online. Nah itu semuanya tentunya memotong daripada cost dari kehidupan masyarakat dan justru akan memberikan kemajuan. Ya tentunya dalam masa perubahan tentunya lebih banyak gak enaknya ya. Tapi kalau sudah mencapai suatu stabilitas, maka itu akan terasa oleh kita. Nah, kuncinya semua orang Indonesia ini kita harapkan menjadi kebal terhadap COVID. Ya, jika perlu kita lakukan vaksin seluruh masyarakat, ya kita vaksin dan jangan bayar. Vaksin itu harus gratis oleh pemerintah. Ya, supaya semua rakyat tuh kebal. Ya, asalkan halal. Ya, asalkan halal. Yang halal nih. Ya, jangan subhat. Jangan vaksinnya dari negeri Tiongkok, tapi pakailah vaksin buatan Indonesia sendiri dari darah orang Indonesia. Sehingga kita juga memberikan kepada rakyat itu halal dan thayyiban. Ya, jadi itu yang mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah. Berarti kita
intinya dari Pak Ibnu adalah bagaimana apapun kondisinya ya kita harus siap begitu ya. Ya. Kita harus cepat beradaptasi Ya, dan juga ya. berhubungan dengan pilkada mau tidak mau kita harus mematuhi protokol kesehatan dan Ya. yang paling penting adalah kalau misalnya dijalani dengan tulus, masyarakat juga akan nyampe ke hati nih. Iya. Walaupun tidak ada kampanye akbar begitu ya. PKS juga menolak. Oke. Iya, nolak PKS dulu. Jangan pilkada dulu dia bilang. Tapi kita patuh, Betul, kita patuhan tetap terhadap patuh, pemerintah pusat Pak ya. Suhari gimana nih untuk COVID-19 sendiri di masa kampanye? Apakah menjadi diuntungkan atau dirugikan nih untuk tim H2G Mulia nih? Jadi kaitan dengan kampanye ini, pilkada yang kita tahu ini ada PKP nomor 11, Oke. peraturan KPU nomor 11 tahun 2020. Jadi boleh kita berkampanye, tapi harus ada Syarat-syarat syarat-syarat. tertentu. Iya, iya. Pertemuan terbatas, ya, itu maksimal 50 orang. dengan memperhatikan protokol COVID dengan 3M, basuh tangan, jaga jarak, Oke, masker. pakai masker. Ya. Sisi positifnya itu bagi paslon bisa mengurangi kos. Betul. Oh. Karena kalau tidak ada PKP nomor 11, masyarakat kita kan penguasa kita ini senangnya Joget. Artis-artis. Bintang-bintang. Ya, betul, betul. Ya, betul. Betul. Nah, dengan adanya PKP nomor 11 karena pandemi ini lewat gitu ya. Oke. Sehingga itu juga secara dari sisi positifnya bisa menekan konflik horizontal. Ah, ya, betul. Ya, sehingga tidak ada gesekan. Oke. Ya, ya. Cuman sisi negatifnya kita jadi ngeri-ngeri sedap. Oke. Ada yang gambar. Ngeri-ngeri. Kenapa? Karena di bawah ini kita nak ngumpulkan uang 50 maksimal, yang datang lebih. Betul. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ah, betul. Takut ngerinya itu, waduh jangan-jangan nanti ada orang plastik. Yang kena. Ah. Dan itu jadi masalah. Tapi ini mana ini kita tahu kayak dia yang bawa virus, jadi ini jadi negatif. Jadi ya kita ikut saja lah, ya kan? Karena ini mudah-mudahan ada hikmahnya kata Pak Ibu tadi. Ya, ya. Setiap kita ada hikmah. Betul. Jadi ya tinggal ikut saja, kita syukuri apa yang ada. Ya, intinya kita tetap menjalankan sesuai dengan PKP nomor 11, aturan yang sudah dicanangkan. Jadikan ini sebagai ajang silaturahim. Betul. Amin, amin, amin. Silaturahim. Amin, amin. Dengan silaturahim, ya janji Allah akan dipanjangkan umur, diberkahi rezekinya. Amin. Dan pada akhirnya siapapun nanti yang terpilih itu yang terbaik sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. betul. Semoga bisa memberikan perubahan yang lebih Ya. nyata dan nyampe ke masyarakat sesuai dengan Betul. kebutuhan begitu. Pak Suhari, Pak Ibnu, sebenarnya masih banyak sekali hal yang kita bisa bahas, tapi waktu juga nih memisahkan. 1 jam nih kayaknya kurang aja gitu. Cukup lah. Coba. Sudah lama tadi, udah kurangi. Ah. Baik, nanti mungkin kita akan bisa ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelum kita berpisah, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat apa sih yang menjadi alasan buat masyarakat memilih nantinya, di mana di nomor urut 1 ada Haja Rana Mahmud dan Haja Suwarti atau Rama Berarti, dan di nomor urut 2 yaitu ada pasangan Bapak Haji Hendra Gunawan dan juga Haji Mulyana atau H2G Mulia. Bisa dimulai dengan Pak Suhari dulu. Ya, baik pemirsa sekalian yang kami banggakan, kami cintai warga Musirawas dalam kita. Jadi ada beberapa hal, beberapa alasan. Kalau mungkin bisa jadi ada 8 alasan untuk kenapa kita harus memilih pasangan H2G Mulia. Ya, yang pertama, pasangan ini cukup punya pengalaman untuk memimpin Musirawas. Karena Musirawas ini luas, ya, jadi harus orang-orang yang punya pengalaman yang mumpuni yang bisa memajukan Musirawas. Ya kan? Ini dibuktikan dengan selama 5 tahun yang lalu berhasil mengentaskan Kabupaten Musirawas dari daerah tertinggal. Yang kedua, ada yang lainnya, ya, pasangan ini kami anggap pasangan yang cukup ideal, ya kan, dari sisi kebutuhan masyarakat. Ya. Satunya dari katakanlah birokrat yang sudah pengalaman di bidang pemerintahan, satunya lagi orang yang sukses di bidang koperasi, sehingga harapan kami bisa membackup untuk ekonomi Musirawas yang barangkali perlu diberdayakan lagi. Yang berikutnya adalah pasangan ini ya,
kami anggap adalah pasangan yang katakanlah betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat, ya. Karena kalau kita sebagai orang Islam, ya, kita ingat perintah Allah dalam Al-Quran, hari jalur ala nisa. Jadi laki-laki itu harus jadi pemimpin bagi wanita, ya kan? Barangkali itu mungkin beberapa alasan yang kita yang sampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat, ya, supaya masyarakat bisa tergugah hatinya nanti datang pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, ya, bersama-sama untuk mendukung pasangan yang sudah kita tawarkan. Oke, itu tadi alasan dari HDOD Mulia begitu ya, kenapa masyarakat Musirawas harus memilih nomor urut 2. Dan gimana dengan nomor urut 1 nih Pak Ibnu? Apa yang menjadi alasan masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1? Ya, terima kasih Mas Albin. Jadi saya mulai dari belakang, bukan mulai dari depan. Oke. Jadi dalam sistem pemerintahan kita yang republik demokrasi, yang belum, pemerintahan kita tuh belum dengan sistem khalifah, di mana khalifah itu adalah pemerintahan itu harus dijabat oleh ketua masjid, oleh MUI, oleh ketua MUI, ya, sehingga wanita dan pria itu adalah sama di hadapan negara maupun konstitusi. Jadi wanita boleh saja menjadi presiden seperti Ibu Megawati, wanita boleh saja jadi gubernur seperti Ibu Risma, Bu Hafifah yang dapat masa di Jawa Timur, yang didukung oleh Kiai Hos Jawa Timur mendukung beliau. Kemudian seperti Ibu Risma di Surabaya, yang beliau itu adalah wali kota yang mempunyai prestasi, mendapat penghargaan di tingkat dunia. Dan bahkan banyak lagi, Sri Mulyani maupun banyak lagi bupati-bupati Pulau Jawa itu juga wanita. Ya, ini membedakan di dalam agama itu pemimpin di rumah tangga itu memang laki-laki. Pemimpin yang memerlukan sholat berjemaah itu laki-laki. Apabila pemerintahan kita itu berubah jadi khalifah, di mana pemimpin suatu pemerintahan itu sama dengan ketua masjid, sama dengan MUI, ya kita sudah berbeda. Tapi dengan sistem Pancasila dan demokrasi republik ini kita agak berbeda. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Dan Ibu Ratna juga pernah lama berkiprah menjadi pejabat pemerintah di tingkat pusat di Kementerian Pekerjaan Umum, dan beliau Ibu Ratna Mahmud juga pernah berkiprah di pemerintah di provinsi, ya, menjadi pimpinan proyek di seluruh Sumatera Selatan untuk proyek air bersih, ya. Dan beliau juga seorang insinyur, Haja Ratna ini, dan juga sudah mumpuni di pendidikannya sampai ke S2, ya. Ibu Haja Suwarti juga dia sangat mengenal wilayah ini karena Bu Suwarti juga pentahana, dan dia sangat selama 5 tahun ini sudah sangat memahami permasalahan sosial, ekonomi, dan permasalahan pemerintahan. Ya, jelas pemerintahan ini memerlukan suatu perubahan. Perubahan itu baik perubahan di kepercayaan masyarakat atau trust kepercayaan masyarakat, maupun kepercayaan di bidang untuk mengendarai, menyetir lah, jadi sopirnya. Kabupaten Musirawas ini penumpang harus percaya sama dia, ya. Itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan masyarakat memberikan kepercayaan pada pasangan nomor 1 Ratna Mahmud Suwarti, karena nomor 1 itu adalah sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu, namun kami sangat menghargai semua pasangan calon, siapapun pun yang dipercayai oleh masyarakat, ya. Suara masyarakat itu adalah suara Tuhan, maka kita sangat apresiasi dan menghargai apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga memberikan doa nih, khususnya untuk Kabupaten Musirawas, siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah dan
lebih menyentuh ke masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Amin. Pak Suari, Pak Ibnu, mungkin terakhir lagi nih. Sudah, Biar masih lebih ada lagi semangat terakhir. gitu ya. Mungkin kita ada yel-yel penyemangat untuk dari masing-masing. Iya, iya, Pak Suari dulu. Mungkin dimulai dari siapa nih, Pak? Pak Suari, ya. Oke, dengan nomor urut 2 Bapak Haji Hendra Gunawan dan Haji Mulyana, silakan. Oke, pemirsa masyarakat Kabupaten Musirawas yang kami banggakan, kami cintai. Ya, jadi pemilu ini adalah sangat beda dengan pilkada tahun yang lalu, karena kondisinya kondisi lagi wabah corona. Oleh karena itu kami dari tim H2G Mulia menyampaikan ya, salam kepada masyarakat Musirawas, ya kan. Alhamdulillah ya, 5 tahun yang lalu H2G sudah membangun Musirawas, ya, ternyata Musirawas ini luas, 14 kecamatan dengan 199 desa kelurahan ini tidak sedikit, jadi perlu kerja keras, tidak cukup 5 tahun, sehingga H2G Mulia ini harus melanjutkan pembangunan Musirawas ke depan, sehingga Musirawas menjadi lebih sempurna, ya kan. H2G Mulia, menang, 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 lanjutkan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, merdeka. Oh, Saya sudah tadi. Pak Irwi gimana nih? Ada yel-yel tertentu mungkin dari... Oh ya. Rama berarti menang, menang, menang. Oke. Ikut. Kita tepuk tangan dulu nih buat masing-masing Yesus kemenangan. Ya, nomor urut 1, nomor urut 2, apapun itu, buat masyarakat Kabupaten Musirawas gunakan hak pilih Anda bulan Desember 2020. Satu suara sangat berarti untuk Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah. Pak Ibnu, Pak Suari, terima kasih banyak telah mampir di Up to Date. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan suasana yang Insyaallah. lebih seru gitu ya. Oke, baiklah, saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita galak. Sampai jumpa.